Misil Hwasong-17 merupakan misil nuklir yang terbesar dimiliki Korea Utara. Misil Hwasong-17 pertama kali dikenalkan pada tahun 2022 lalu, sebelum generasi terdahulunya Hwasong-15 dan Hwasong-14. Setiap seri misil yang dibuat, secara fisik mereka terlihat sama, tapi dengan daya ledakan dan jangkauan yang berbeda. Tujuan dari pembuatan senjata ini adalah untuk menambah kekuatan serangan udara, karena seperti yang kalian ketahui, Korea Utara dihapit oleh beberapa negara, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Jenis dari rudal Hwasong-17 adalah rudal balistik atau ICBM, atau Intercontinental Ballistic Missile, yaitu cara kerja dari rudal ini ada dengan cara melengkung ke atas atau layaknya seperti parabola. Hal ini akan berbeda dengan rudal jelajah yang terbang menuju targetnya seperti pesawat berjalan lurus dan datar. Rudal balistik dibagi menjadi 5 kategori. Rudal balistik taktis memiliki jarak 150 km sampai 130 km. Rudal balistik jarak pendek memiliki jarak 300 sampai 1200 km. Rudal balistik jarak medium memiliki jarak 1200 sampai 3500 km. Rudal balistik intermediate memiliki jarak 3500 sampai 6000 km. Rudal balistik antara benua atau ICBM memiliki jarak 6000 km lebih. Misil Hwasong-17 adalah rudal balistik antara benua, karena jaraknya yang dapat mencapai 15.000 km dengan ketinggian 6.000 km. Diameter pada misil Hwasong-17 adalah 3 meter. Bobot pada misil ini memiliki beban 140 ton dengan panjang 26 meter. Hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan ukuran bom atom yang meledakkan Hiroshima dan Nagasaki. Bahkan Hwasong-17 ditaksirkan memiliki 8-10 kali lebih kuat dari ledakan Hiroshima dan Nagasaki. Hwasong-17 memiliki radius dari ledak maksimal 40 km. Hal ini tentunya sangat membahayakan dan bisa menghancurkan satu kota bahkan pulau kecil. Dengan adanya senjata ini, membuat pemerintahan Amerika Serikat serta dunia menjadi terancam karena jarak yang dapat sampai ke daratan benua Eropa termasuk Amerika. Kendaraan Tuk Hwasong-17 hanyalah kendaraan pengangkut biasa. Sama halnya seperti kendaraan pengangkut milik tank TNI. Hanya saja, kendaraan Tuk Hwasong-17 ini didesain khusus untuk membawa misil dengan bobot yang sangat berat. Truk Hwasong-17 memiliki kecepatan maksimal 60 km per jam. Truk Hwasong-17 memiliki 11 pasang roda besar, di mana setiap roda ini memiliki suspensi layaknya kendaraan biasa. Truk ini bukan diciptakan untuk melewati rintangan-rintangan seperti tanjakan, bebatuan besar, atau hal-hal yang licin, karena akan sangat rawan. Rudal sesungguhnya berada di dalam tabung. Tabung ini didesain khusus untuk menangkal serangan tembakan, bukan hanya sebagai penangkal peluru saja. Bahkan tabung ini berfungsi untuk mengatur suhu udara di dalamnya, agar rudal atau misil memiliki umur yang sangat panjang dan terawat. Untuk melakukan peluncuran, rudal ini akan dikontrol oleh kontrol peluncuran. Fungsi dari kontrol peluncuran ini adalah untuk melihat kondisi kesiapan rudal itu sendiri, serta memilih target sesuai dengan koordinat yang dituju. Operator peluncuran tidak dapat meluncurkan atas ide atau kemauannya sendiri. Peluncuran rudal Hwasong-17 bisa dilakukan atas perintah presiden. Setelah presiden memberikan kode, pemerintah berikutnya akan diverifikasi oleh Menteri Pertahanan, memastikan bahwa perintah itu benar-benar dari presiden. Pada pusat peluncuran diberlakukan two-man rules atau aturan 2 orang. Rudal akan meluncur jika 2 operator berwenang yakin terhadap kode verifikasi yang diluncurkan. Setelahnya, masing-masing operator akan membuka kunci. Kunci ini harus dibuka secara bersamaan. Dan ketika proses peluncurannya, rudal ini akan menyediakan beberapa tabung ketika di luar angkasa. Hal ini dilakukan agar rudal semakin ringan dan semakin cepat sampai tujuan. Rudal balistik benua atau ICBM tentunya dilengkapi dengan sistem pengendali. Sistem pengendali yang digunakan pada rudal balistik ini adalah Inner Guidance System. Sistem ini bekerja secara terus-menerus memonitoring perubahan arah dan kecepatan rudal. Kunci utama pada rudal balistik antara benua untuk mencapai target yang sangat jauh adalah lintasannya yang melewati luar angkasa. Jika rudal berada di dalam atmosfer dalam kecepatan yang sangat cepat, rudal akan terbakar dan tentunya akan menghambat perjalanan rudal. Maka solusi dari masalah ini adalah dengan melewati luar angkasa. Setelah mencapai luar angkasa, rudal akan melepas bagian ujungnya. Bagian ujung ini untuk memberikan bentuk airon dinamis.
Setelah membuang bagian-bagian yang tidak penting, rudal pada fase ini hanya membawa hulu ledak saja. Setelah menyentuh tanah, rudal balistik Hwasong 17 ini memiliki daya ledak 150 kiloton TNT, yang berarti daya ledaknya 8 kali lebih kuat dari bom atom Nagasaki dan Hiroshima. Awal sejarahnya, bom nuklir atau bom atom adalah sebuah senjata pemusnah massal. Senjata nuklir telah digunakan beberapa kali dalam pertempuran semasa Perang Dunia Kedua oleh Amerika Serikat. Pada masa itu, daya ledak bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki sebesar 20 kiloton TNT. Sedangkan bom nuklir Hwasong 17 yang dimiliki Korea Utara sekarang ini berdaya ledak lebih dari 150 kiloton TNT. Hal ini jelas kekuatan daya ledaknya 8 kali lebih kuat dari bom Hiroshima dan Nagasaki. Karena peluncuran yang dilakukan pada tahun 2020 lalu, pemerintahan Jepang mengecam Korea Utara agar tidak meluncurkan nuklir melintas di udara di wilayah Jepang. Walaupun target dari nuklir Korea Utara adalah samudera yang jaraknya 500 km dari daratan Jepang. Lalu apa yang akan terjadi jika perang nuklir terjadi?